Halo, perkenalkan nama saya Eva Natalia, NIM 2213062230, kelas E13, semester 4, Prodi PGSD. Sebelum memasuki materi terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan pengertian strategi pembelajaran. Menurut Gropper, 1990 mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Dalam kegiatan belajarnya harus dapat dipraktekkan. Menurut Sregar 2010, strategi pembelajaran merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang, berlangsung seumur hidup sejak masih bayi, bahkan dalam kandungan, hingga liang lahat. Perubahan tingkah laku dalam dirinya, perubahan tingkah laku tersebut menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan atau kognitif dan keterampilan psikomotor maupun yang menyangkut nilai dan sikap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran kemandirian. Belajar adalah suatu metode pembelajaran yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan prestasi melalui inisiatif sendiri dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bergantung pada kemampuan individu dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan otonomi yang dimiliki, meskipun nantinya membutuhkan bantuan atau nasihat dari orang lain. Self-directed learning merupakan proses peningkatan pengetahuan, keahlian, prestasi, dan pengembangan diri individu yang diawali dengan inisiatif sendiri dengan belajar perencanaan belajar sendiri, self-planned, dan dilakukan sendiri, self-conducted. Menyadari kebutuhan belajar, tujuan belajar, membuat strategi belajar, menilai hasil belajar, serta memiliki tanggung jawab sendiri menjadi agen perubahan dalam belajar. Self-directed learning dikenal juga dengan beberapa istilah, yaitu self-planned learning, independent learning, self-education, self-instruction, self-teaching, self-study, dan autonomous learning. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian yang sama terkait kemandirian belajar, yaitu kemampuan yang dimiliki siswa untuk melakukan kegiatan belajar secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain guna mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Knowles 1975, self-directed learning adalah suatu proses di mana seseorang memiliki inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain untuk menganalisis kebutuhan belajarnya sendiri, merumuskan tujuan belajarnya sendiri, mengidentifikasi sumber belajar, memilih dan melaksanakan strategi belajar yang sesuai, serta mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, siswa bebas untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri, sesuai dengan kecepatan belajar mereka, dan sesuai dengan arah dan minat dan bakat mereka dalam menggunakan kecerdasan majemuk yang mereka miliki. Yang kedua, menekankan sumber belajar secara lebih luas, baik dari guru maupun sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukasi. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki secara menyeluruh. Yang keempat, pembelajaran mandiri memberikan siswa kesempatan yang luar biasa untuk memungkinkan siswa untuk membuat pilihan-pilihan positif tentang bagaimana mereka akan memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Yang terakhir, mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Di samping itu, cara belajar yang dilakukan sendiri juga lebih menyenangkan. Kekurangan. Yang pertama, siswa bodoh akan semakin bodoh dan siswa pintar akan semakin pintar karena jarang terjadi interaksi satu sama lainnya. Yang kedua, bagi siswa yang malas, maka siswa tersebut untuk mengembangkan kemampuannya atau pengetahuannya. Yang ketiga, ada beberapa siswa yang membutuhkan saran dari seorang untuk memilih materi yang cocok untuknya, atau karena siswa yang bersangkutan tidak mengetahui sampai seberapa kemampuannya. Selanjutnya, langkah-langkah mode pembelajaran self-directed learning atau pembelajaran mandiri. Yang pertama, planning, yang termasuk dalam tahap ini antara lain menganalisis kebutuhan peserta didik, institusi, dan persoalan kurikulum, melakukan analisis terhadap skill atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, merancang tujuan pembelajaran yang kontinum, memilih sumber daya yang tepat untuk pembelajaran,
serta membuat rencana mengenai aktivitas pembelajaran harian. Yang kedua, implementing. Pendidik mempromosikan kemampuan yang dimiliki peserta didik menerapkan pembelajaran sesuai dengan hasil adopsi, rencana, dan setting, penyesuaian yang telah dilakukan, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih metode yang sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, monitoring. Pada tahap ini, pendidik melakukan mid-task, monitoring, atau melakukan pengawasan terhadap pengerjaan tugas yang diberikan. Studi balance monitoring atau melakukan pengawasan peserta didik selama mengerjakan aktivitas-aktivitas lain yang berkaitan dengan tugas utama pembelajaran, serta awareness monitoring atau mengawasi kesadaran dan kepekaan peserta didik selama pembelajaran. Yang terakhir, evaluating. Pendidik membandingkan hasil peserta didik, menyesuaikan dan melakukan penilaian peserta didik dengan tujuan yang telah dirancang sebelumnya, serta meminta pertanyaan kepada peserta didik dengan mengajukan pertanyaan mengenai proses penyelesaian tugas. Dan untuk materi terakhir yaitu cara mengatasi kelemahan model pembelajaran self-directed learning. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Buat tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, SMART. Ini membantu memberikan arah yang jelas dan memotivasi. Yang kedua, buat rencana pembelajaran. Susun jadwal belajar yang terperinci, mencakup waktu untuk belajar, sumber daya yang dibutuhkan, dan target harian atau mingguan. Menyediakan bimbingan dan dukungan mentor dan pembimbing. Sediakan mentor atau pembimbing yang dapat memberikan arahan, umpan balik, dan dukungan. Yang kedua, sumber belajar. Berikan akses ke sumber belajar yang berkualitas seperti buku, artikel, video, dan modul online. Pengembangan keterampilan manajemen diri. Keterampilan manajemen waktu. Ajarkan teknik manajemen waktu yang efektif. Penempatan tujuan. Bantulah peserta didik menempatkan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Ruang belajar yang nyaman, teknologi dan alat bantuan. Gunakan teknologi seperti aplikasi, manajemen, tugas, dan platform pembelajaran online untuk mendukung proses belajar. Penguatan positif. Berikan pengarahan dan pengakuan atas pencapaian. Refleksi diri. Ajak peserta didik untuk melakukan refleksi diri secara rutin terhadap kemajuan mereka, mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan responsif. Modul yang adaptif. Buat modul pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Evaluasi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi berkala dan sesuaikan materi serta metode pembelajaran sesuai umpan balik, meningkatkan kemampuan teknologi dan literasi informasi. Pelatihan teknologi. Berikan pelatih untuk meningkatkan keterampilan menggunakan teknologi dengan mencari informasi yang relevan. Literasi informasi. Ajarkan keterampilan untuk mengevaluasi kredibilitas dan relevansi informasi, membangun komunitas belajar. Grup diskusi. Buat kelompok diskusi atau forum di mana peserta didik bisa berbagi ide dan pengalaman. Grup diskusi. Kolaborasi. Dorongan kolaborasi peserta didik untuk meningkatkan interaksi dan pembelajaran bersama. Pelacakan kemajuan. Gunakan alat untuk melacak kemajuan peserta didik dan berikan umpan balik yang konstruktif. Penilaian format. Menggunakan penilaian format untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki sesuai dengan strategi pembelajaran. Untuk kesimpulan dari materi directed learning ini yaitu, jadi dapat kita simpulkan bahwa self-directed learning dapat disebut juga belajar mandiri. Self-directed learning atau belajar mandiri merupakan tindakan belajar yang melibatkan satu orang atau kelompok. Tindakan mandiri ini dirancang untuk menghubungkan pengetahuan akademik dengan kehidupan peserta didik sehari-hari. Secara demikian rupa untuk mencapai tujuan yang bermakna.